Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Alfiansyah dengan NIM 2016074. Pada mata kuliah ilmu dakwah ini, saya akan menyampaikan mengenai yang berjudul penyimpangan cinta menurut pandangan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita semua dan juga menerangi kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menerang hingga saat ini. Dan tak luput juga kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, Islam sangat memperhatikan kesucian. Seperti halnya makhluk hidup, manusia diciptakan dalam bentuk yang sesempurna mungkin dan sebaik-baiknya. Dan juga ketika lahir, manusia merupakan makhluk yang paling suci yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar terciptanya manusia di muka bumi ini? Tentu dengan semuanya perbuatan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana caranya berkembang biak, bagaimana caranya terciptanya lahirnya makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup secara berpasang-pasangan. Allah juga yang mengatur bagaimana jodoh itu datang dan bagaimana cinta itu terbentuk. Akhir-akhir ini, fenomena kehidupan komunitas pasangan sesama jenis atau kita katakan LGBT atau homoseksual, baik gay, yaitu laki-laki menyukai laki-laki lainnya, dan lesbian atau perempuan menyukai perempuan lainnya, semakin banyak yang terjadi di muka bumi ini, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi-sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri. Berkedok di balik hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini atau LGBT ini menuntut kesetaraan dan kesamaan hak antara pengakuan atas orientasi seksual mereka, termasuk pernikahan sesama jenis ini yang merupakan sebuah penyimpangan cinta. Hadirin, fitrah cinta atau fitrah cintanya seseorang itu adalah hal yang normal. Ketika laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, kemudian merasakan jatuh cinta, ataupun perempuan menyukai laki-laki bertemu dengan laki-laki kemudian jatuh cinta, itu merupakan hal yang normal. Namun, bagaimana jika terjadinya penyimpangan? Ketika laki-laki bertemu dengan yang sesama jenisnya, kemudian merasa jatuh cinta, atau perempuan yang bertemu dengan sesama yang jenisnya, kemudian merasa jatuh cinta, itu merupakan hal yang fatal dan sangat dosa besar. Dalam hukum Islam, menyukai sesama jenis disebut liwat, yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-80 dan 81, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu merupakan kaum yang melampaui batas.
Ayat tersebut menjelaskan atau menerangkan bahwa perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut telah membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kaum Nabi Lut dan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk kaum Sodom termasuk istri Nabi Lut yang merupakan seorang lesbi tertanam bersama dalam terbaliknya negeri itu. Hadirin sekalian, peringatan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita baca dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita simak barusan lebih dari cukup menjadi peringatan dan penyadaran spiritual kita tentang bagaimana perbuatan LGBT ini, atau kita bisa katakan penyimpangan cinta ini. Masalahnya saat ini penyakit LGBT begitu mudahnya masuk ke dalam rumah kita ataupun bahkan lingkungan kita. Penyakit ini merupakan penyakit seksual yang mudah sekali menjangkiti kita maupun saudara-saudara terdekat. Setiap kita memiliki kewajiban untuk menjaga, kemudian setiap dari kita masing-masing harus sadar akan penyimpangan seksual ini atau penyakit penyimpangan seksual ini. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim yang artinya, wahai orang-orang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai penyimpangan cinta terhadap kehidupan kita yang dapat saya sampaikan. Tentu kita masih banyak ikhtiar yang dapat kita tempuh dan kita juga harus melindungi diri kita dari penyakit tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam membentuk generasi yang taat, generasi yang kuat, dan juga generasi yang penuh dengan kata suci kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasul-rasulnya. Akhir kata, saya mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.